Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk mengisi materi Tech Talk pada pagi hari ini. Materi yang akan saya sampaikan adalah materi dengan judul GraphQL Introduction with Golang. Oke, yang pertama adalah eh, bentar. Kita lanjut lagi ya, mohon maaf tadi ada kesalahan sedikit. Jadi yang pertama adalah GraphQL itu apa sih? GraphQL sendiri merupakan sebuah open source query language yang mendeskripsikan bagaimana klien dapat merequest data melalui API. Nah, dengan menggunakan GraphQL ini, klien dapat mendefinisikan kebutuhan datanya apa dalam request-nya, yang selanjutnya GraphQL server akan memberikan respons yang sesuai dengan request yang telah dideskripsikan oleh klien. Jadi misalkan si klien request data A, B, sama C, maka respons yang diberikan oleh server A, B, C juga, nggak lebih dan nggak kurang. Nah, GraphQL ini sendiri dikembangkan oleh Facebook pada tahun 2012, tapi baru dirilis publik itu sekitar tahun 2015. Lanjut, bentar. Nah, oke, lanjut. Selanjutnya adalah cara kerja GraphQL itu sendiri. Jadi cara kerjanya adalah yang pertama-tama klien akan mengirimkan request ke GraphQL server berupa GraphQL operation, yang di mana server akan mentranslasi operation tersebut menjadi sebuah abstract syntax tree, yang di mana AST ini akan digunakan oleh server untuk melakukan validasi terhadap skema yang ada di GraphQL server. Nah, setelah request berhasil divalidasi, maka server akan mengeksekusi sebuah function yang bernama resolver function. Function ini digunakan untuk mendapatkan data ataupun melakukan manipulasi data seperti tambah dan edit. Dan function ini akan memberikan result yang sesuai dengan request dari klien. Dan result ini akan dikembalikan ke klien dalam bentuk JSON response. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya adalah contoh sederhana dari sebuah operasi GraphQL. Nah, di sini kita bisa lihat pada bagian sebelah kiri adalah salah satu contoh dari skema GraphQL, yaitu skema yang memiliki objek project yang memiliki 3 field, yaitu nama, tagline, dan juga kontributor. Dan yang tengah ini merupakan salah satu contoh operation dari GraphQL yang dikirimkan oleh klien kepada server. Dan yang kanan sendiri ini adalah sebuah respons yang diberikan oleh server terhadap request dari klien. Nah, bisa dilihat di sini, klien mengirimkan request yang di mana pada request ini, klien meminta data tagline dari project yang memiliki nama GraphQL. Nah, setelah klien mengirimkan request ini, server akan melakukan validasi terhadap skema yang ada di sebelah kiri ini. Apakah field tagline ini ada pada objek project atau tidak? Jika ada, maka server akan menjalankan resolver function yang memberikan respon sesuai dengan permintaan klien, yang hasilnya dapat dilihat pada bagian sebelah kanan ini, di mana klien kan minta field tagline, dan server juga akan memberikan respons berupa tagline juga. Oke, lanjut. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan terkait skema. Skema itu apa sih? Skema itu sendiri merupakan collection dari types dan field yang menggambarkan data apa saja yang bisa kita manipulasi dengan menggunakan GraphQL server. Jadi kurang lebihnya itu skema merupakan sebuah blueprint. Dan berikut merupakan contoh dari skema
yang memiliki objek fruit dengan field-nya, yaitu nama, quantity, average weight, dan juga has edible seeds dan nutrients, beserta tipe datanya. Dan bisa dilihat juga ada fields yang tipe datanya itu ada tanda pentungnya. Dan ada juga yang ditulis dengan kurung siku. Nah, ini maksudnya apa? Field yang diberikan tanda pentung pada tipe datanya adalah field yang tidak boleh kosong atau not null. Sedangkan field yang tipe datanya diberi kurung siku itu adalah fields yang memiliki value berupa array. Selanjutnya adalah GraphQL operation. Nah, GraphQL operation ini adalah operation yang dikirimkan oleh klien ke server. Nah, operation ini sendiri itu terdiri dari dua. Yang pertama adalah query dan yang kedua adalah mutation. Nah, query ini merupakan operation yang digunakan untuk mendapatkan data. Sedangkan mutation adalah operation yang digunakan untuk memanipulasi data seperti menambahkan data atau melakukan perubahan pada data. Nah, berikut merupakan salah satu contoh operasi query dari GraphQL. Nah, di sini klien menuliskan operation query dengan nama get most popular fruit, yang di mana operasi ini akan meminta server untuk menjalankan resolver function, yaitu most popular fruit, dan menghasilkan dan mengembalikan data, yaitu nama, has edible seeds, dan juga nama dari objek sold by. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah GraphQL benefits atau keuntungan dari GraphQL. Nah, yang pertama itu adalah efisiensi, yang artinya dengan menggunakan GraphQL, klien bisa menghindari apa yang namanya overfetching. Overfetching itu sendiri adalah sebuah kondisi di mana klien menerima data yang sebenarnya data itu nggak dibutuhin sama klien. Dan yang kedua adalah flexibility, yang artinya klien dapat meminta data sesuai dengan keinginan dan mendapatkan respons yang sesuai juga. Dan yang ketiga itu adalah strongly type, yang artinya GraphQL akan memastikan bahwa request yang diminta oleh klien itu merupakan request yang valid dengan skema yang ada. Dan juga skema yang ada di GraphQL itu juga bisa digunakan sebagai sebuah API documentation. Nah, oke, mungkin terkait perkenalan GraphQL-nya segitu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya akan memberikan demo terkait implementasi GraphQL menggunakan Golang. Sebentar. Oke, di sini saya udah masuk belum? Masuk. Oke, di sini saya sudah ada project GraphQL yang sudah saya buat menggunakan Golang. Nah, di Golang sendiri untuk membuat project GraphQL itu kita menggunakan sebuah library yang bernama GraphQL Gen. Nah, hal yang pertama harus kita perhatikan di sini adalah hmm, ini file schema.graphql, di mana ini merupakan rangka dasar dari API yang ingin kita bangun. Di sini saya memiliki objek mahasiswa, nilai, dan juga ada beberapa resolver function yang sudah saya deklarasikan. Seperti ini, untuk operation query, saya memiliki dua resolver function, yaitu get all mahasiswa dan get one mahasiswa dengan parameter name, yang dimana hasilnya adalah mahasiswa dalam bentuk array. Dan di bawah saya juga sudah mendeklarasikan operasi mutation, yaitu ada create nilai, create mahasiswa, dan juga update mahasiswa. Nah, untuk menjalankannya itu sendiri, kita coba jalankan. Nah, di sini kita coba. Kita new tab. Di sini kita, nah untuk GraphQL Gen sendiri, library yang ada di Golang ini, kita
sudah disediakan playgroundnya. Jadi kalau misalkan kita mau ngetes function kita, itu nggak perlu pakai Postman. Dari sini bisa. Nah, misalkan di sini saya ingin mencoba untuk mengakses function get all mahasiswa. Maka di sini saya akan tulis query get all mahasiswa, get all mahasiswa, dan nah di sini kita tuliskan kebutuhan data kita itu apa saja. Misalkan di sini saya ingin nge-get semua datanya, maka kita tuliskan di sini ada ID, ada NIM, ada nama, ada kode organisasi, ada fakultas, dan juga ada jurusan dan latest nilai. Yang dimana latest nilai itu sendiri isinya adalah IPK, IPS, IPS, periode, dan juga semester. Nah, coba kita run. Nah, ini keluar semua datanya. Nah, misalkan ada suatu kasus klien itu butuh data mahasiswa tapi nggak butuh semuanya, maka kita bisa ubah bentuk query-nya. Misalkan ternyata klien nggak butuh nilainya, cuma butuh data mahasiswanya doang. Ini kita hapus, dan ini kita jalankan. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk function query-nya. Nah, sekarang kita coba untuk menambahkan data. Di sini kita ada create mahasiswa. Kita coba, berarti di sini mutation, create mahasiswa, terus kita panggil fungsinya create mahasiswa. Dalam kurung parameternya itu kan input. Nah, di sini coba kita input name, itu misalkan 123456, nama Naufal Fahrezi, terus kode organisasinya misalkan 523, Fakultas Teknologi Industri, jurusannya adalah informatika. Di sini kita juga jangan lupa memberikan returnnya apa, misalkan NIM, nama, kode organisasi, fakultas, jurusan. Nah, ini kita run aja. Nah, ini udah masuk berarti datanya, nggak ada yang error. Nah, misalkan kita coba nge-get lagi tadi udah masuk apa belum? Query, get all mahasiswa. Tuh, misalkan NIM sama namanya aja deh coba. Nah, ini udah masuk kita di data yang terakhir saya masukkan. Nah, saya akan mencoba mendemokan bagaimana ketika kita ingin menambah atau membuat objek baru pada skema dan mengenerate resolver function-nya. Jadi yang pertama adalah, misalkan saya ingin menambahkan objek baru yaitu organisasi. Di sini kita tuliskan saja type-nya apa, organisasi, dengan field ID, integer, kode organisasi, string, terus nama organisasi, string, lalu nama induk misalnya, dan juga published at, updated at. Jangan lupa juga kita buat apa namanya resolver fungsinya di sini, yaitu get, misalkan get all organisasi, yang mengembalikan array dari organisasi dan nggak boleh nol. Di sini saya juga akan menambahkan mutation untuk organisasi juga. Dan di sini kita coba bikin inputnya dulu, yaitu input organisasi. Ini kita copy aja. Nah, type-nya kita ganti input. Di sini berarti kita nge-input kode organisasi, nama induk, publish at, dan oke, ini udah.
Terus kita juga deklarasikan mutasinya apa, yaitu create organisasi. Yang dimana dalam paramnya adalah input, yaitu ini new. Nah, paramnya adalah input new organisasi. Yang dimana function ini akan mereturn organisasi. Oke. Nah, setelah kita selesai membuat skemanya, hal selanjutnya adalah kita memanggil komen generate dari GraphQL Gen ini sendiri. Di sini kita generate. Nah, ini udah. Nah, ini udah. Maka di file skema resolvers.go ini bakal muncul boilerplate dari function yang udah kita deklarasikan di skema tadi. Ini contohnya ada create organization yang belum ada isinya karena ini masih merupakan boilerplate. Dan di sini juga ada get all organization. Nah, di sini coba kita code untuk get all-nya, kita copy dari mahasiswa aja. Hmm, organisasi. Error gitu. Oh, ini modelnya harusnya organisasi. Organisasi. Nah, di sini tuh di resolver function itu di mana logic kita tulis ya. Jadi main code kita itu sebenarnya ada di sini. Oh, ini enggak, ini harusnya enggak ada karena di sini kita return organisasi. Nah, selanjutnya kita ubah juga tadi yang notation. Kita copy ini aja. Copy with organization. Ini kita paste di sini. Add organisasi. Model organisasi. Tadi ada nama organisasi itu input nama organisasi. Terus nama induk, input nama induk. Pada organisasi. Terus ada apa lagi tadi ya? Organisasi itu ada. Oke, udah 3 ini doang. Di sini kita bagi sama di karena ini kita data source-nya merupakan pakai database. Di sini jangan lupa kita bikin DB modelnya, yang dimana DB model ini adalah sebuah objek yang menyimpan data ketika kita nge-get data dari database, dan value yang di sini nantinya akan kita assign ke model yang ada di server kita. Kita bikin organisasi, ada ID, terus ada nama nama organisasi, nama induk, organisasi, nama induk, terus kode organisasi, udah ini doang. Terus kita lihat di mana lagi ya? Nah, di sini kita bikin function migrate untuk DB model organisasi ketika misalkan di DB kita itu nggak ada tabel organisasi. DB instance, auto migrate, DB model, organisasi. Nah, oke, mungkin ini harusnya udah. Dan coba kita run ulang ini.
Ini kita coba kita panggil function create organisasi di playground kita. Mutation, organisasi. Belum masuk ya? Nah, ini udah masuk create organisasi. Nah, kita isi value-nya. Salah, input. Kita masukkan kode organisasi, misalkan 523. Terus nama organisasinya informatika. Terus nama induknya teknologi informasi. Dan jangan lupa kita jabarkan juga return-nya itu apa, yaitu ID, kode, nama organisasi, dan nama induk. Nah, kita jalankan. Bentar, bentar. Oh, ini ada kesalahan bentar di code-nya. Nah, sebentar, ini ada sedikit error. Nah, ini errornya karena ketika GraphQL server menyocokkan dengan skema itu ada sesuatu yang salah. Jadinya dia mereturn error. Tapi ini kita lihat dulu errornya apa. Required type string was not provided. Oh, publish. Kita lihat skemanya. Dia minta publish app, nggak boleh kosong. Di sini sudah saya isi tapi masih dianggap kosong ya. Bentar. Hmm. Oke. Kalau misalkan kita ini isi string asal coba. Misalkan sekarang 27/07/2024. Ini juga kita isi sama. Percobaan masih nggak bisa create organisasi. Kalau kita isi manual aja dari playground. Input. Saya tambahin publish 27/06/2024 sama buat update tab-nya juga 27/06/2024. Gitu jalankan. Nah, ini udah masuk. Nah, ini cara kita melakukan mutation. Dan selanjutnya adalah coba kita get misalkan query get all organisasi. Oke. Kita panggil fungsinya get all organisasi dan juga kita panggil misalkan kodenya, nama organisasi dan juga nama induknya. Kita run. Nah, ini udah masuk berarti datanya. Jadi mungkin kurang lebih seperti itu untuk demo implementasi GraphQL menggunakan Golang. Jadi saya kembalikan ke Mas Gilang.